Tak terbayang betapa bahagianya Jamal Mirdad ketika tawaran untuk bermain di sinetron Isabella datang dari Sinemart. Bagaimana tidak, sinetron ini menjadi pembuktian bahwa darah seni benar-benar mengalir dalam tubuh Trah Mirdad. Sebelum bermain di Isabella, Jamal sempat mati suri dan hanya terdengar dengan kiprahnya di jalur politik. Begitu juga dengan si sulung Nana. Setelah menikah dengan Andrew White, praktis kiprah Nana di panggung sinetron tak terdengar lagi. Hanya Lydia Kandou dan Naysila yang Kalau aku bentak-bentak mama atau aku gimana pasti aku gitu, "Mah, sorry ya mah, sorry ya nggak enak banget." Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Isabella, drama romantik cinta penuh haru biru yang termaktub dalam lagu legendaris Amiser tersebut kini diangkat ke layar kaca. Adalah Naysila Mirdad, tokoh Isabella yang terbuang dari kehidupan keluarganya. Perubahan nasib yang didapat dari sang ayah justru mendatangkan petaka. Keharmonisan tinggal kenangan dan berganti kepedihan. Ayah Isabella yang diperankan Jamal Mirdad justru berpoligami setelah memiliki banyak harta. Tak ingin harga dirinya dan harga diri sang bunda dicabik-cabik, Nay atau Isabella memilih lari dari rumah dan meninggalkan sang ayah. Di Isabella ini aku berperan sebagai Isabella gitu, terus karakternya beda banget ya dari karakter yang biasa aku mainin, karena di sini aku punya sikap yang tegas, yang keras gitu. Terus ini aku orang yang tough, yang punya pendirian banget gitu, nggak mau direndahin sama orang lain. Berbeda dengan lakon melankolis yang sebelumnya ia mainkan, kali ini Nay justru menjelma menjadi gadis pemberontak yang kukuh mempertahankan nilai-nilai yang ia anggap sebagai kebenaran. Berbeda dengan Nana sang kakak yang lebih memilih hidup bersama ayahnya dalam kegelimangan harta. Nana bahkan mewarisi sifat keras sang ayah yang jelas ia tunjukkan sebagai salah satu petinggi di perusahaan yang dimiliki ayahnya. Apalagi untuk urusan pribadi, mana bisa begitu, Pi? Non, kamu kalau sombong jangan keterlaluan ya. Kamu tahu nggak? Nih bapak kamu bisa sukses seperti ini punya mobil ini karena saya. Namun Isabella bukan hanya drama keluarga, romansa percintaan juga terbangun di sana. Naysila akhirnya jatuh cinta pada Langit, sang pangeran hati yang diperankan Reza Rahadian. Meski baru pertama kali disandingkan dalam sebuah sinetron, namun Reza dan Naysila terbilang cepat melakukan adaptasi dan mampu memainkan peran secara apik. Dengan Nay ya, ya sejauh ini enak banget. Naysila anaknya asik gitu ya untuk diajak diskusi mengenai apa yang akan kita lakukan dari scene by scene. Itu sangat orangnya korporatif, jadi enak diajak ngobrol, tukar pikiran. Jadi chemistry-nya pun sejauh ini sih nonton aja deh. Pertama kali main sama Reza, terus Reza orangnya enak banget diajak komunikasi. Terus dia juga punya talenta yang besar ya gitu dalam bidang acting. Jadi nggak ada masalah sih. Selain berkumpulnya keluarga Mirdad dan jalan cerita yang menggugah perasaan hati, daya tarik sinetron ini tak bisa dipungkiri juga mengalir dari lagu Isabella itu sendiri. Tembang legendaris yang dulu dipopulerkan grup band asal Malaysia Surge tersebut kini dihidupkan lagi dengan sentuhan baru oleh ST12. Charlie dan kawan-kawan terbilang sukses membangkitkan kembali roh Isabella, sekalipun lagu tersebut sudah ada sejak tahun 80-an silam. Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Liriknya kan itu, dia Isabella lambang cinta yang telah lara. Jadi si Isabella itu lambang yang cintanya yang begitu besar, yang memang telah lara, telah sakit gitu. Saja. Sesuatu cinta yang begitu besar lah itu. Sesuatu ya permasalahan cinta. Alam yang terpisah
Penayangan sinetron Isabella juga menjadi comeback Naysila Mirdad ke layar kaca. Uniknya bukan hanya naik, tetapi kedua orang tuanya Jamal Mirdad, Lydia Kandou serta kakaknya Nana Mirdad juga beramai-ramai ikut serta dalam sinetron ini. Lantas bagaimanakah perasaan mereka sebagai keluarga besar diikut sertakan dalam proyek prestisius ini? Pemirsa, bersama saya Hesti Purwadinata, inilah kabar teraktual untuk Anda. Dan tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Ayo bareng. Balonku ada 5. Dar. Nah itu dia. Tak terbayang betapa bahagianya Jamal Mirdad ketika tawaran untuk bermain di sinetron Isabella datang dari Sinemart. Bagaimana tidak, sinetron ini menjadi pembuktian bahwa darah seni benar-benar mengalir dalam tubuh Trah Mirdad. Sebelum bermain di Isabella, Jamal sempat mati suri dan hanya terdengar dengan kiprahnya di jalur politik. Begitu juga dengan si sulung Nana. Setelah menikah dengan Andrew White, praktis kiprah Nana di panggung sinetron tak terdengar lagi. Hanya Lydia Kandou dan Naysila yang terbilang produktif. Emang ini cita-citanya Jamal kan, untuk bikin sinetron keluarga, cuman nggak pernah sempat. Ya seneng lah pasti. Sama mama udah pernah, sama papa baru pertama kali. Satu keluarga disatukan dalam sebuah sinetron memang terbilang hal langka. Selain karena jarang seluruh anggota keluarga punya bakat akting, mengubah suasana akrab di rumah menjadi penuh konflik di lokasi syuting tentulah bukan hal mudah. Simak saja penuturan Naysila. Jika di rumah ia nyaris tak pernah melihat sang ayah marah, di lokasi syuting ia harus menerima hardikan bahkan kobaran amarah dari Jamal Mirdad. Mungkin luarnya galak, cuman enggak, papa yang tadi aku bilang nggak pernah marah gitu. Papa selalu orang yang bisa bedain apa ya, emosi gitu loh. Terus papa hanya marah-marah di acting aja sih. Terus kemarin waktu aku syuting sama papa, aku lihat papa marah-marah, aku kaget sendiri. Bisa marah juga gitu. Galak juga papa. Kisah cinta. Meski satu keluarga, profesionalitas kerja harus dijunjung tinggi. Di tangan sang sutradara, Jamal Mirdad, Lydia Kandou, Nana dan Naysila adalah para pelakon yang harus taat pada tuntutan skenario. Meski menjadi anak yang paling disayang Jamal Mirdad, namun dalam sinetron ini, Naysila harus bersih tegang dan berani berkonfrontasi dengan ayahnya. Inilah sisi menarik yang menjadi perhatian para penikmat sinetron. Bagaimana mungkin Nay yang begitu mencintai sang ayah sanggup menebar kebencian pada Jamal Mirdad? Sorry ya pak. Kalau aku bentak-bentak mama atau aku gimana pasti aku gitu. Mah sorry ya mah. Sorry ya nggak enak banget aku bilang. Nay sangat cukup adaptasi dengan seluruh akting yang digeluti dan peran yang digeluti tadi. Kalau di saat dia harus bersama ibunya, dia seakan-akan dalam akting ya, memang bisa persis. Ya itulah kejadiannya gitu. Semuanya harus aku. Banyak yang meragukan kalau keluarga Mirdad yang harmonis sanggup membangun konflik bermutu tinggi di layar kaca. Namun keraguan itu akhirnya terjawab. Isabella justru menjadi persaingan terselubung di antara Jamal Mirdad dan anak istrinya untuk menunjukkan penghayatan dan akting siapa yang paling kuat. Lydia Kandou dan Jamal Mirdad yang jauh lebih dulu terjun ke seni peran tentu tak ingin kalah dari kedua putri mereka. Di sini ya kita beradu akting gitu. Yang jelas peran-peran kita di sini semuanya bertentangan sama aslinya. Tahu nggak? Ini bapak kamu bisa sukses seperti ini punya banyak mobil ini karena stop. Saya belum selesai ngomong. Belum selesai. Stop. Ini kunci. Bulan Ramadan sudah diambang mata. Sinetron Isabella diharapkan menjadi salah satu hiburan yang mampu menyajikan nilai-nilai spiritual selama di bulan suci. Lalu bagaimana dengan keluarga Naysila, Nana, dan Lydia Kandou yang notabene-nya berbeda keyakinan dengan Jamal Mirdad mampu untuk melakoni peran mereka? Meski bukan tayangan spesial Ramadan, namun sinetron Isabella tetap saja dituntut untuk menjadi sarana penyampaian nilai-nilai moral kepada para pemirsanya. Edukasi menjadi sisi utama yang tetap menjadi perhatian utama.
Pesan moral yang ingin disampaikan salah satunya adalah bagaimana kita menjaga satu keutuhan keluarga, saling peduli terhadap satu sama lain. Nilainya adalah kejujuran. Kalau sampai episode yang aku mainin sekarang gitu, makna dari sebuah kejujuran itu